Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, anak-anak yang berbahagia, apa kabarnya hari ini? Nah, sekarang hari ini kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah. Salah satu materi pada kelas 8 semester 1. Nah, sistem peredaran darah ini adalah salah satu materi yang menarik, anak-anak. Nah, karena dalam sistem peredaran ini ya, kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan yang bermanfaat. Maka dari itu, tetap semangat untuk belajar sistem peredaran pada kesempatan kali ini. Nah, sistem peredaran ya, kita perhatikan. Nah, ini adalah kompetisi dasar indikator dari materi sistem peredaran yang ingin kita capai. Ada, silahkan dibaca ya. Nah, itu ada banyak sekali ya. Kompetisi dasarnya yaitu memahami sistem peredaran pada manusia dan memahami gangguan pada sistem darah serta upaya untuk menjaga kesehatan sistem peredaran. Kemudian unit kompetisi dasar yang kemudian yang 47-nya yaitu melakukan percobaan pengaruh aktivitas, jenis, intensitas, akumulasi pada frekuensi dan jenjang. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, nah sekarang kita lihat tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan fungsi darah pada manusia dengan benar. Nah, jadi kalian mampu menjelaskan fungsi darah pada manusia dengan benar. Yang kedua, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, kalian dapat membedakan model komponen penyusun darah dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan karakteristik masing-masing komponen penyusun darah dengan benar. Yang keempat, kalian dapat menjelaskan fungsi masing-masing komponen penyusun darah dengan benar. Selanjutnya kita akan melihat apa saja sih materi yang ada pada sistem peredaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah struktur penyusun darah. Itu ada plasma darah, kemudian ada sel darah merah, kemudian ada sel darah putih, dan ada keping darah. Dan kemudian nanti kalian akan mempelajari tentang fungsi darah. Nah, selanjutnya kita akan melihat video motivasi. Pernahkah kita berpikir apa sebenarnya yang terkandung di dalam satu tetes darah kita? Jika kita telusuri, ternyata satu tetes darah kita mengandung beberapa komponen, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Plasma darah. Plasma darah merupakan jaringan ikat yang komposisinya berupa matriks cair. Di dalam plasma mengandung 92% air dan sisanya mengandung zat lain seperti nutrisi, sampah dan hormon, ion-ion, dan protein. Pada protein mengandung komponen seperti albumin, globulin, dan fibrinogen. Sedangkan serum darah yang kita kenal merupakan plasma darah yang fibrinogennya sudah dihilangkan. Sebagaimana kita ketahui, fibrinogen merupakan faktor yang berperan dalam proses pembekuan darah. Eritrosit. Setiap 1 mikroliter darah ternyata mengandung sekitar 5 juta sel darah merah atau yang dikenal sebagai eritrosit. Eritrosit pada manusia membentuk piringan kecil bikonkav atau memiliki bagian yang lebih tipis di bagian tengah. Eritrosit pada mamalia dewasa tidak mengandung nukleus, dan pada eritrosit mengandung hemoglobin yang berperan dalam transport oksigen. Pada vertebrata, hemoglobin hanya ditemukan pada eritrosit, sedangkan pada invertebrata, penghantaran oksigen tidak selalu oleh hemoglobin dan adanya pada plasma darah. Leukosit. Keberadaan leukosit atau sel darah putih kurang dari 1% sel yang ada di dalam darah manusia. Hanya terdapat 1 atau 2 leukosit untuk setiap 1000 eritrosit. Bayangkan, 1 leukosit, 1000 eritrosit. Tapi secara ukuran, leukosit lebih besar daripada eritrosit dan memiliki nukleus.
Tidak seperti eritrosit yang hanya ditemukan pada sistem sirkulasi, leukosit dapat ditemukan di luar sistem sirkulasi, yaitu mereka dapat berpatroli di dalam cairan interstisial dan sistem limpa. Leukosit terdapat beberapa variasi, dan variasi tersebut memiliki peran spesifik dalam pertahanan melawan mikroorganisme dan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Berdasarkan keberadaan granula di dalam sitoplasma, leukosit terbagi menjadi dua, yaitu granulosit atau leukosit yang memiliki granula terdiri dari neutrofil, basofil, dan eosinofil, dan agranulosit yang tidak memiliki granula terdiri dari monosit dan limfosit. Dan pada manusia, neutrofil lah yang berukuran paling besar. Yang terakhir, trombosit. Yang harus diingat, trombosit ternyata bukanlah sel yang utuh, melainkan hanya fragmen sel yang diproduksi di dalam sumsum tulang. Dan tentu saja mereka tidak memiliki nukleus karena hanya berupa fragmen-fragmen sel. Trombosit mengandung protein aktin dan miosin. Mereka akan dikeluarkan sebagai respon ketika tubuh terluka dan berperan dalam proses pembekuan darah. Mengenai proses pembekuan darah akan dibahas di video selanjutnya. Oke, segitu aja video mengenai komponen darah. Nah, sekarang kita akan mempelajarinya satu persatu. Nah, coba perhatikan, ini adalah gambar darah. Gambar darah yang diletakkan di dalam tabung reaksi. Nah, perlu kalian ketahui ya, darah bukanlah cairan biasa. Cairan yang identik dengan warna merah ini memiliki peranan yang luar biasa bagi tubuh kita. Warna merah pada darah itu dapat berubah-ubah, kadang berwarna merah tua dan kadang berwarna merah muda. Hal ini tergantung pada kadar oksigen dan karbon dioksida yang terkandung dalam darah. Nah, kemudian darah manusia itu berdua dua komponen, yaitu ada namanya plasma darah dan juga ada namanya sel-sel darah. Nah, coba perhatikan, ini adalah gambar dari darah. Nah, ini gambar darah yang sudah terpisah. Yang bagian kuning ini adalah gambar plasma darah, sedangkan yang bagian merah ini adalah gambar dari sel darah. Ada sel darah merah, kemudian ada sel darah putih, dan juga ada keping darah. Oke. Baik, nah selanjutnya kita akan mempelajari tentang plasma darah. Nah, plasma darah itu merupakan komponen penyusun darah. Ya, jadi plasma darah itu merupakan penyusun darah yang berwarna kuning muda. Nah, plasma darah itu tersusun dari 90% air, 8% protein, dan 0,9% mineral, serta 0,1% bahan organik lainnya. Nah, itulah yang menyusun plasma darah. Lihat ini gambarnya. Gambar ini plasma darah itu berwarna kuning, ya. Nah, kemudian dalam sistem darah, plasma darah berperan dalam pengaturan tekanan osmosis darah. Sehingga dengan sendirinya jumlah dalam tubuh akan diatur, misalnya dengan ekskresi, serta membawa sari-sari makanan, metabolisme hasil ekskresi dan beberapa gas. Nah, itu adalah karakteristik dari plasma darah. Selanjutnya kita akan masuk ke komponen darah berikutnya, yaitu sel darah merah. Nah, sel darah merah itu memiliki bentuk bikonkaf. Bikonkaf itu bentuknya cekung ya, ke dalam ya. Nah, di bagian tengah ini tidak berinti dan berjumlah 4,5 juta tiap milimeter. Berfungsi untuk mengedarkan oksigen. Jadi sel darah merah itu ya untuk mengedarkan oksigen. Sel darah merah dibuat dalam struktur merah tulang pipi, sedangkan pada bayi dalam hati berwarna merah disebabkan oleh hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Nah, sel darah merah ini memiliki umur 120 hari. Nah, sebelah ini adalah gambar sel darah merah. Nah, karena warnanya merah, maka disebut dengan sel darah merah. Nah, yaitu sel darah putih. Nah, apa itu sel darah putih? Nah, sel darah putih memiliki bentuk tidak tetap berubah-ubah dan tidak berwarna. Sel itu berinti sirkular dan ukurannya lebih besar daripada sel darah merah. Ternyata ukurannya lebih besar dari sel darah merah dan berjumlah 6.000 sampai 9.000 sel tiap milimeter. Sel darah putih dibentuk dalam sumsum merah tulang, limfa dan kelenjar limfa serta memiliki umur 12 sampai 13 hari.
Sel darah putih memiliki peranan dalam melindungi tubuh dari infeksi dengan cara memakan kuman penyakit dan benda-benda asing dalam tubuh, serta sebagai alat pengangkut zat lemak sehingga sel darah putih banyak terdapat dalam pembuluh kil, terdapat pada saluran pembuluh. Nah, itu anak-anak tentang sel darah putih. Selanjutnya, ya, selain itu ada lagi kira-kira. Ya. Nah, yang terakhir itu adalah keping darah, penyusun dari darah. Nah, keping darah itu memiliki bentuk yang tak beraturan dan tak berinci, mudah pecah. Jumlahnya dalam tubuh sekitar 200.000 sampai 400.000 tiap milimeter. Nah, keping darah dibuat dalam susun tulang belakang. Keping darah memiliki fungsi dalam pembekuan darah pada luka. Nah, ketika luka itu ternyata yang salah satu yang memiliki peranan dalam pembekuan darah itu adalah keping darah. Biasa disebut dengan trombosit. Nah, saat setelah bagian tubuh terluka, trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan yang kasar. Jadi pembuluh darah yang luka di dalam trombosit terdapat enzim trombokinase atau tromboplastisin. Enzim ini akan mengubah protonin ya menjadi trombin karena pengaruh ion kalsium dan vitamin K dalam darah. Nah, itu adalah bagian-bagian darah. Nah, sekarang kita lihat fungsi darah. Nah, fungsi darah yaitu ada macam-macam. Yang pertama adalah untuk mengedarkan sari makanan. Kedua, untuk mengangkut oksigen. Yang ketiga, untuk menyembuhkan luka. Yang keempat, untuk membuang zat sisa ke ginjal dan juga kulit. Kemudian yang kelima, membawa sisa oksidasi sel tubuh. Kemudian yang keenam, melawan kuman atau bakteri yang masuk. Yang ketujuh, menghindarkan. Dan yang kedelapan, sebagai pengatur suhu tubuh. Nah, kemudian ya, ternyata jumlah sel darah merah itu bisa berubah loh anak-anak. Jumlah sel darah merah itu bisa berubah tergantung kandungan oksigen. Kalau jumlah oksigennya sedikit di lingkungan, maka sel darah merah bisa beradaptasi sehingga lebih banyak jumlahnya. Namun kalau misalkan oksigennya banyak, maka sel darah merah tetap normal. Nah, itu sel merah ya. Nah, sekarang mari kita diskusikan. Nah, darah manusia ini adalah pertanyaan sampai 15 sampai 20. Nah, jawaban diskusinya. Ya, jadi diskusinya menyambung paragraf. Menarik sekali, benar? Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua sistem darah. Nah, pada pertemuan kedua pada kesempatan kali ini ya, temanya yaitu adalah pembekuan darah, golongan darah, karakteristik jantung dan pembuluh darah. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, ini kompetisi dasarnya dan indikatornya. Ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan proses pembekuan darah dengan benar. Kemudian peserta didik dapat menganalisis karakteristik golongan darah A, B, AB, dan O. Kemudian yang ketiga, peserta dapat mendeskripsikan karakteristik jantung dan pembuluh darah. Nah, ini materinya ya. Ada pembekuan darah, kemudian ada golongan darah dengan sistem ABO dan sistem Rhesus. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari namanya karakteristik jantung dan pembuluh darah. Halo semuanya. Selanjutnya kita lihat video motivasi. Sebelum kita mulai, apakah kalian tahu bahwa kami juga mempunyai channel lain yang bernama Hipotesa? Hipotesa membahas mengenai isu sosial, politik, dan ekonomi. Yuk, di-subscribe juga ya. Sekarang, kita masuk ke topik kali ini. Apakah kalian pernah mendonorkan darah untuk teman, keluarga, maupun saat kalian tidak sengaja melewati acara donor darah sekalipun? Mendonorkan darah dianggap sebagai suatu kegiatan yang baik. Selain menolong mereka yang membutuhkan, banyak yang berkata bahwa donor darah pun mempunyai manfaat bagi tubuh kita. Tapi, apakah itu benar? Apakah kalian tahu bahwa percobaan transfusi darah pertama dilakukan pada tahun 1628? Namun, baru hampir 40 tahun kemudian pada tahun 1665, transfusi darah pertama berhasil dilakukan. Dan lucunya, transfusi tersebut bahkan bukan di antara dua manusia, namun di antara dua anjing. Pada tahun 1800
antara manusia baru berhasil dilakukan. Dan sejak saat itu, ditemukan klasifikasi grup darah dan resus, seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Hal ini membantu membatasi jumlah komplikasi yang dapat terjadi. Kalian pasti paham apa tujuan dari mendonasikan darah kepada mereka yang membutuhkan. Namun, apakah kalian tahu bahwa pendonor darah sekalipun juga mendapatkan keuntungan? Misalnya, seperti kesehatan emosional yang menurut Mental Health Foundation dapat mengurangi stres dan menyingkirkan perasaan yang negatif. Selain itu, mendonorkan darah juga menurunkan kelekatan darah dan menurunkan risiko penyakit jantung. Suatu penelitian juga menunjukkan bahwa mendonorkan darah mengurangi total kolesterol dan juga LDL atau low density lipoproteins, suatu kolesterol jahat yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Bahkan, risiko kanker seperti kanker hati, kolon, paru-paru, esofagus juga berkurang. Dan ada penelitian yang menunjukkan bahwa donor darah meningkatkan kapasitas antioksidan. Sebelum mendonorkan darah, beberapa pemeriksaan akan dilakukan, seperti pemeriksaan terhadap nadi, tekanan darah, temperatur, dan level hemoglobin. Pemeriksaan ini diperlukan karena jika ada penurunan di antara parameter tersebut, bisa saja menunjukkan bahwa mendonasikan darah justru akan berbahaya bagi si donor. Maka dari itu, jika kalian berniat mendonorkan darah, salah satu keuntungannya adalah kalian juga dapat menerima pemeriksaan tersebut secara gratis di tempat. Dan untuk kalian yang tidak mengetahui golongan darah beserta resusnya, kalian juga dapat menerima pemeriksaan tersebut. Keuntungan terakhir dan sejujurnya yang paling memuaskan adalah saat kalian mendonorkan darah, kalian telah berkontribusi dalam menyelamatkan nyawa di luar sana. Bisa saja berjuta-juta, dan bisa saja satu orang. Namun yang manapun itu, tetap memuaskan. Iya bukan? Seperti segala sesuatu yang membawa keuntungan, tentu saja ada kerugian yang kalian bisa alami dengan mendonorkan darah. Namun, sebatas kalian merasakan nyeri sesaat waktu jarum ditusukkan ke dalam vena kalian, dan memar yang dapat bertahan selama beberapa hari. Untuk beberapa orang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang sangat tidak nyaman. Dan untuk beberapa orang lainnya, mendonorkan darah bisa menyebabkan perasaan lelah, pusing, dan mual karena pengurangan jumlah darah dari tubuh si pendonor. Gejala ini biasanya akan hilang dalam beberapa hari di saat tubuh sudah memproduksi cukup banyak darah untuk si donor berfungsi normal kembali. Karena itulah, seseorang dengan jumlah hemoglobin yang rendah tidak direkomendasikan untuk mendonorkan darah. Selain itu, kalian juga harus memastikan bahwa proses pendonoran darah yang kalian lalui berlangsung dengan bersih dan steril, karena tetap ada risiko infeksi walaupun minimal. Kalian bisa memastikannya dengan bertanya, apakah jarum yang digunakan adalah jarum baru, yang mana jika sesuai prosedur, pasti diharuskan untuk tidak menggunakan jarum bekas. Begitulah keuntungan yang dapat kalian peroleh dari mendonorkan darah, serta beberapa hal yang perlu kalian perhatikan sebelum melakukannya. Bagaimana? Apakah kalian siap menyelamatkan nyawa seseorang? Bagikan video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga ikut terinspirasi untuk mendonorkan darah mereka. Jangan lupa subscribe untuk mendukung keberlangsungan channel ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Oke, baik. Nah, tadi itu adalah tentang donor darah yang berkaitan dengan materi kita pada kesempatan kali ini. Nah, materi yang pertama pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pembekuan darah. Nah, apa itu pembekuan darah? Nah, pembekuan darah itu ya, ternyata di dalam darah itu ada yang berfungsi dalam pembekuan darah pada luka, yaitu adalah kemih darah. Bagian tubuh yang terluka ya, akan dibantu oleh trombosit yang akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan yang kasar tadi pembuluh darah yang bukan. Nah, di dalam trombosit itu terdapat enzim trombokinase atau tromboplastisin. Nah, enzim trombokinase atau tromboplastisin akan mengubah protombin menjadi trombin karena pengaruh ion kalsium dan vitamin K dalam darah. Trombin mengubah hidrogen larut dalam plasma darah menjadi fibrin. Jadi daun dalam plasma darah yang berbentuk benang-benang halus. Benang-benang halus ini ya menjerat sel-sel darah merah akan membentuk gumpalan sehingga darah membeku. Nah, itu adalah proses pembekuan darah. Nah, sekarang Pak Jack akan lihat skemanya. Nah, ini adalah skema pembekuan darah. Dimulai dari trombosit yang mengalami pecah dan dia mengeluarkan trombokinase, kemudian terjadilah protombin dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium, terbentuklah trombin. Trombin kemudian berubah menjadi fibrinogen. Kemudian fibrinogen menjadi fibrin hingga luka pada
tubuh kalian itu jadi tertutup dan darahnya menjadi membeku. Nah, itu adalah skema pembekuan darah. Nah, kemudian golongan darah menurut sistem ABO itu terdiri dari 4 golongan darah. Ada namanya golongan darah A, ada nama golongan darah B, ada nama golongan darah AB, dan ada namanya golongan darah O. Nah, jadi ada 4 golongan. Penggolongan ini ya perlu kalian ketahui itu berdasarkan senyawa agglutinogen dan agglutinin dalam darah. Nah, agglutinogen itu merupakan senyawa protein darah yang terdapat pada sel darah merah dan fungsi sebagai antigen. Nah, ada 2 macam agglutinogen, yaitu agglutinogen A dan agglutinogen B. Sedangkan agglutinin adalah suatu protein yang terdapat dalam plasma darah yang berfungsi sebagai antibodi. Nah, apabila agglutinogen A bertemu dengan antibodi A, maka terjadilah pembekuan darah. Nah, itu makanya tidak boleh sembarangan orang untuk mendonorkan darah. Harus sesuai. Nah, ini adalah penggolongan darah sistem AB. Golongan darah A itu mengandung agglutinogen A dan agglutinin B atau anti B. Kemudian, golongan darah B itu memiliki agglutinogen B dan agglutinin A atau anti A. Kemudian golongan darah AB itu tidak memiliki agglutinogen A dan tidak memiliki agglutinogen B, tapi mempunyai agglutinin A dan B. Kemudian golongan darah O yaitu darah yang tidak memiliki agglutinogen A dan B, tapi memiliki agglutinin A dan B. Nah, itu adalah penggolongan darah, golongan darah A, darah B, darah AB, dan darah O. Nah, ini adalah gambar terjadinya penggumpalan darah. Coba perhatikan golongan darah A. Golongan darah ini mengalami penggumpalan darah jika diberi serum anti B. Nah, kemudian golongan darah B ini akan mengalami penggumpalan jika diberi serum anti A. Kemudian darah AB ini tidak mengalami penggumpalan, maka biasa disebut dengan resipien universal atau bisa menerima golongan darah tertentu. Kemudian golongan darah O ini semuanya mengalami pembekuan darah, maka golongan darah O ini disebut dengan donor universal, bisa memberikan donor darah ke darah apapun, tapi tidak bisa menerima darah dari golongan darah apapun. Menarik kan? Nah, ini adalah tabel kandungan agglutinogen dan agglutinin golongan darah. Nah, ya. Selanjutnya kita akan memperhatikan karakteristik jantung. Nah, karakteristik jantung ya, jantung itu dilindungi atau dilapisi oleh sebuah membran yang disebut dengan perikardium. Nah, jantung itu memiliki 4 ruang, yaitu atrium kanan atau serambi kanan yang memiliki ketebalan sekitar 2 sampai 3 mm dan fungsi sebagai penerima darah dari 3 pembuluh, yaitu superior vena cava, inferior vena cava, dan cava venosus. Nah, kemudian ada lagi namanya atrium kiri atau disebut dengan serambi kiri. Nah, gambarnya ada di sebelahnya, ya. Kemudian ada lagi namanya ventrikel kanan atau bilik kanan. Nah, kemudian yang keempat ada namanya ventrikel kiri atau bilik kiri. Jadi secara umum ya, jantung itu memiliki 4 ruang, ya. Dan secara umum jantung itu memiliki 4 ruang dengan fungsinya ya. Ada yang serambi kanan ya, memiliki fungsi dia menerima darah dari paru-paru. Nah, kemudian ada lagi bilik kanan ya, itu memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian serambi kanan itu menerima darah dari seluruh tubuh. Kemudian bilik kanan itu memompa darah menuju ke paru-paru. Nah, ini selanjutnya itu karakteristik pembuluh darah. Nah, karakteristik pembuluh darah ya, manusia itu dialirkan sebetulnya melalui pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada dibedakan menjadi ada namanya pembuluh nadi dan ada namanya pembuluh vena. Kalau pembuluh nadi itu adalah pembuluh yang memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh atau ke paru-paru, sedangkan pembuluh vena itu pembuluh yang membawa darah dari seluruh tubuh atau dari paru-paru menuju ke jantung. Intinya kalau pembuluh nadi itu keluar dari jantung, kalau pembuluh vena itu menuju ke jantung. Dan di antara pembuluh vena dan arteri itu ada pertukaran disebut dengan pembuluh kapiler. Nah, kalau kita lihat gambarnya ya, nah ini adalah arteri ya, kemudian sebelah ini adalah vena, sedangkan yang di tengah-tengah ini adalah pembuluh kapiler, tempat pertukaran tadi ya, tempat pertukaran penghubung antara pembuluh vena dan pembuluh arteri. Nah, selanjutnya mari kita diskusikan. Nah, ya, mari kita diskusikan, ini adalah paragraf yang harus diisi. Nah, isiannya itu ada 20 isian. Nah, cara mengisinya gimana? Cara mengisinya tinggal
puisi paragraf melengkapinya. Nah, Bapak sudah mengerjakannya, contohnya ini. Nah, ya. Contohnya seperti ini. Bagian darah yang berfungsi dalam pembekuan darah pada luka adalah trombosit. Kemudian setelah bagian tubuh terluka, trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan yang kasar dan pembuluh darah yang luka. Di dalam trombosit terdapat enzim trombokinase dan tromboplastisine. Enzim ini ya akan mengubah protein atau trombin menjadi trombin karena pengaruh ion kalsium dan vitamin K dalam darah. Nah, berdasarkan sistem ABO ya, darah manusia dikelompokkan menjadi empat macam ya. Nah, yaitu yang pertama ada golongan darah A, ada golongan darah B, ada golongan darah AB, dan ada golongan darah O. Nah, penggolongan sistem darah A, B, O itu berdasarkan yaitu senyawa apa tadi? Aglutinogen dan aglutinin ya dalam darah. Nah, aglutinin itu merupakan senyawa protein darah yang terdapat dalam sel darah merah dan berfungsi sebagai antigen. Kemudian ada dua macam aglutinogen, yaitu aglutinogen A dan aglutinogen B. Selanjutnya setelah aglutinogen ada lagi namanya aglutinin, yaitu adalah suatu protein yang terdapat dalam plasma darah yang berfungsi sebagai antibodi. Nah, jantung ada. Kemudian selanjutnya kita masuk ke jantung. Nah, jantung adalah sebuah organ yang berotot yang memompa darah lewat pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berbunyi. Nah, jantung itu terdiri 4 ruangan, yaitu serambi kanan, kemudian ada bilik kanan, kemudian ada serambi kiri dan bilik kiri. Yang masing-masing itu memiliki fungsi masing-masing. Nah, kita lihat fungsinya ya. Nah, serambi kiri itu menerima darah dari paru-paru. Sedangkan bilik kiri ya, itu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan serambi kanan yaitu fungsinya untuk menerima darah dari seluruh tubuh. Kemudian sedangkan bilik kanan yaitu memompa darah menuju ke paru-paru. Itu adalah bagian-bagian dari jantung. Secara umum jantung itu ada 4 ruang tadi. Nah, perlu diingat apa saja tadi? 4 ruangnya ada namanya serambi kanan, ada namanya bilik kanan, ada namanya serambi kiri, dan ada namanya bilik kiri. Nah, itu adalah 4 ruangan pada jantung yang perlu kalian ketahui. Jantung itu begitu penting bagi tubuh kita, karena jantung itu ya yang memompa darah. Kalau darahnya tidak terpompa, apa yang terjadi? Ya maka manusia itu ya bisa mengalami kelainan dan bahkan bisa mengalami kematian. Nah, hati-hati ya. Dan maka harus kita jaga jantung kita. Gimana cara jaga jantungnya? Dengan cara banyak berolahraga. Makanan yang bergizi ya, makanan yang bergizi ya, dan jangan lupa jaga pola makan, jangan terlalu berlebihan. Nah, makan yang berlebihan itu juga tidak bagus. Nah, selanjutnya ya, yang berikutnya ada namanya pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu adalah saluran yang mengalirkan darah dari jantung dan menuju ke jantung. Nah, pembuluh manusia itu ada terdiri dari yang ada 3 hal. Ada 3 pembuluh utama, yaitu pembuluh kapiler. Kemudian ada namanya pembuluh arteri dan ada namanya pembuluh vena. Nah, apa bedanya? Nah, pembuluh kapiler itu berfungsi sebagai tempat pertukaran gas O2 dan CO2. Nah, itu adalah fungsi dari pembuluh kapiler. Itu biasanya juga bisa disebut dengan penghubung antara pembuluh vena dan pembuluh arteri. Nah, kemudian sedangkan pembuluh vena itu berfungsi untuk membawa darah ke jantung. Jadi bisa juga disebut dengan pembuluh balik. Nah, jadi ya yang biasa tampak pada urat-urat kita ya. Nah, itu biasanya dalam tampak pada kulit kita biasanya ya. Nah, itu biasanya bisa pembuluh vena. Kenapa pembuluh vena? Nah, karena pembuluh vena itu dia mengalir menuju ke jantung. Sehingga kalau misalkan ini pembuluh vena ini terputus, kemudian atau mengalami luka, maka dia darahnya akan berhenti. Nah, ada pun pembuluh satunya lagi yang disebut dengan pembuluh arteri. Nah, pembuluh arteri ini ya pembuluh yang berasal dari jantung atau membawa darah ke luar jantung. Nah, pembuluh arteri ini ya biasa letaknya lebih ke dalam dari tubuh. Nah, bahaya kalau misalkan pembuluh arteri ini dia akan mengalami pecah atau koyak atau rusak, maka darah akan mengalir terus dan tidak berhenti. Nah, kalau orang kekurangan
bisa menyebabkan yang namanya kematian. Maka hati-hati ya dengan menjaga tubuh kita. Nah, itu adalah pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Yaitu yang pertama terkait dengan karakteristik darah ya. Dimulai dari komponen penyusun darah dan seterusnya. Kemudian akhirnya kita mempelajari tentang karakteristik jantung dan pembuluh darah. Nah, menarik bukan kalau kita mempelajari sistem pada kesempatan kali ini. Tapi yang paling penting adalah kita harus tetap semangat untuk belajar. Ya, ya materi kita pada kesempatan kali ini. Bapak akhiri, selamat berjuang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.